Jembatan ini nampak mengalami sejumlah retakan. Retakan selain di pagar pembatas jalan, juga terlihat di badan jalannya. Microcrack pada beton sering tidak terlihat, namun merupakan pemicu awal terjadinya retakan besar pada sebuah jembatan. Di Indonesia terdapat 19.000 jembatan dan 85,80%-nya dapat dikategorikan rusak, sehingga akan terjadi banyak crack pada jembatan tersebut, membuat biaya perbaikan yang tinggi dan emisi CO2 yang sangat banyak. Sehingga tujuan dari proyek kami mengetahui pengaruh komposisi dari material binder dan juga pengaruh bioorganisme untuk kemampuan self-healingnya. Hai, gue Izas. Gue anggota dari kelompok 5. Di video ini, gue akan menjelaskan produk kami, yaitu self-healing geopolymer konkrit. Untuk mencapai hasil akhir produk ini, kami telah melalui 35 kali pembuatan sampel. Produk ini merupakan hasil dari proyek mata kuliah, pemilihan, perancangan, dan pemrosesan material. Berikut merupakan 4 topik prioritas penelitian pada Institut Teknologi Bandung. Pengembangan produk kami sejalan dengan salah satu topik prioritas penelitian ITB, yaitu infrastruktur dan perencanaan. Pengembangan produk kami yang merupakan material konstruksi berkelanjutan untuk konstruksi bertujuan untuk mengurangi dampak lingkungan untuk pengembangan infrastruktur di seluruh dunia. Selanjutnya adalah alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan geofix. Dan alat-alatnya dapat sebagai berikut. Selanjutnya adalah bahan yang digunakan untuk pembuatan geopolimer. Yang pertama adalah fly ash, yang merupakan produk samping hasil pembuatan batu bara. Yang kedua adalah slag dari BHS, merupakan limbah hasil proses produksi besi dan baja. Dan yang terakhir, abu sukam padi, merupakan produk samping dari pembakaran padi. Selanjutnya merupakan larutan aktivator, berupa natrium silikat, natrium hidroksida, dan aqueous. Dan berikut merupakan komponen tambahan dari betonnya. Yang pertama adalah agregat, berupa pasir Malaka, dan Bacillus subtilis berupa agen dari self-healing. Pertama-tama, material binder berupa fly ash, abu sukam padi, slag, dan juga agregat berupa pasir ditimbang sesuai dengan tata komposisi sebagai berikut. Setelah ditimbang, semua material dicampurkan menjadi satu dan diaduk hingga merata. Selanjutnya, larutan aktivator berupa natrium hidroksida 14 molar disiapkan dengan cara menimbang natrium hidroksida, solid, dan air dengan takaran sebagai berikut. Setelah merata, tuang NaOH ke dalam campuran dan aduk hingga merata. Kemudian, bakteri Bacillus subtilis dicampur dan diaduk hingga merata. Kemudian, natrium silikat disiapkan dan dicampurkan ke dalam adonan beton. Dan yang terakhir, adonan beton dipastikan sudah tercampur hingga merata secara homogen seluruh bagiannya. Setelah itu, adonan beton dimasukkan ke dalam cetakan hingga penuh dan merata. Beton juga geopolimer mengalami beberapa pengujian. Yang pertama ada uji tekan ASTM T109 dengan hasil sebagai berikut, di mana variasi 2 itu paling bagus di antara variasi lain ini setiap hari Q-nya, dan juga setiap meningkat hari Q-nya semakin meningkat juga kelihatan tekannya. Selanjutnya ada karakteristik HRD untuk geopolimer, kebanyakan isinya sodium, kalsium, aluminium silat dengan detail sebagai berikut, dan juga untuk pada serbuk-serbuk yang seperti gambar berikut, kebanyakan semuanya isinya sodium karbonat hidrat. Untuk ASTM C348 dengan hasil sebagai berikut juga sudah sama kayak uji tekan. Nah, ini karena variasi 2 ada selek yang lebih banyak sehingga porositas lebih sedikit dan juga ikatan CSA-nya lebih banyak. Selanjutnya untuk pengujian self-healing dapat dilihat sebagai berikut, di mana mengalami kegagalan karena lebarnya terlalu lebar dan juga tidak ada nutrisi untuk bakterinya dan juga tidak ada aktivasi airnya. Untuk kesimpulan, beton geopolimer dengan slag paling banyak memiliki kekuatan mekanik yang paling bagus, dan juga untuk self-healingnya harus diperbaiki agar lebih optimal ke depan. Beton kami ini memiliki 3 keunggulan utama, yaitu yang pertama emisi karbon yang lebih rendah berproduksi, yang kedua menggunakan material alternatif yang lebih berkelanjutan, dan yang terakhir sifat mekanik yang lebih superior dibandingkan beton konvensional. Keilmuan material berperan penting dalam memahami beton ini, yaitu dalam memahami reaksi geopolimer yang terjadi, memahami mekanisme self-healing pada beton ini, dan juga memahami sifat mekanik beton ini. P3M itu seru tapi capek. Pengalaman berharga melelahkan. P3M itu pengetahuan baru dengan berkarya. Kreatif, inovatif, kerjasama. Indah untuk dikenang, tidak untuk diulang. Geofix, fixing the future naturally.